Halo semua, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan unboxing. Ini adalah salah satu smartphone keluaran Apple ya. Ini produk paling barunya sekarang yaitu iPhone 15 series. Nah, ini yang seri 15 Pro Max-nya, teman-teman. Nah, ini di bulan Februari ini, setelah saya cek-cek harga dari iPhone ini, sudah mengalami penurunan harga, teman-teman. Untuk di toko resminya seperti iBox, Digimap, dan beberapa toko resmi lainnya, harganya sudah diskon sampai 2 juta, teman-teman, dari harga awalnya. Toko yang saya beli ini yang berkapasitas penyimpanan 256, sekarang dijual di harga 23 juta dari harga 25 juta, teman-teman. Nah, ini saya beli tidak langsung di iBox-nya ya, saya beli dari aplikasi marketplace karena di sana sepertinya memang jauh lebih murah. Jadi ada selisih harga dari tokonya sampai dengan 1 jutaan, teman-teman. Jadi lumayan menghemat 3 jutaan ya. Nah, oke, jadi ini dia handphonenya. Ini adalah iPhone 15 Pro Max ya. Mari kita unboxing sama-sama, teman-teman. Dari review-review yang saya baca dan saya tonton, sepertinya pola untuk diskon iPhone ini ada setelah Samsung Galaxy S series keluar ya. Dan setelah saya coba pelajari, sepertinya iya juga. Ini informasinya tidak valid, tapi dari contoh kasus yang ada, iPhone ini biasanya diskon setelah Samsung Galaxy S series rilis ke pasar ya. Nah, jadi di tahun ini saya coba cek dan ternyata benar, teman-teman. Di Januari kemarin Samsung Galaxy S24 ya rilis, dan bulan Februari handphone ini sudah diskon. Diskonnya lumayan juga, teman-teman. Sampai 2 jutaan dari harga aslinya. Oke, ini dia iPhone 15 Pro Max. Oke, di sini ada kartu garansinya ya. Di sini ada tempelan thumb, berarti ini yang iBox bukan Digimap. Oke, untuk tampilan kotaknya seperti ini, teman-teman. Tidak ada yang terlalu bagaimana. Di sini tidak ada pembungkus plastik lagi ya. Ini green printnya juga sudah dari kertas. Jadi langsung kita buka saja ya. Nah, ini dia sudah terbuka. Biasanya saya beli di iBox dan di unboxing oleh petugasnya atau karyawannya. Nah, oke, jadi ini dia tampilan dari iPhone 15 Pro Max yang berwarna natural titaniumnya, teman-teman. Ini yang warna natural titanium. Untuk perbedaannya dari iPhone 14 Pro Max yang rilis tahun lalu, sepertinya di frame-nya ini ya, ini agak sedikit melengkung, tapi layarnya tetap datar, tidak ikut melengkung, hanya frame-nya ini saja. Jadi menurut saya ini lebih enak digenggam, teman-teman. Dan menurut informasinya ini jauh lebih ringan ya. Dan memang sepertinya iya ya, ini lebih ringan dibanding iPhone 14 Pro Max. Kemudian yang paling sering digaung-gaungkan sekarang ini sudah menggunakan port USB Type-C, teman-teman. Jadi untuk kecepatan transfernya harusnya jauh lebih cepat dibanding Lightning ya. Lalu satu lagi yang berbeda adalah di tombol silentnya sudah diganti dengan action button ya, kalau nggak salah namanya. Ya, jadi untuk action button ini nanti bisa berfungsi untuk akses kamera atau akses beberapa fitur lainnya. Oke. Jadi untuk penampakannya seperti ini. Untuk layoutnya sama saja dengan iPhone sebelumnya. Ini ada tombol power, kemudian tombol volume. Ini slot SIM tray-nya, dan di sini ada action button-nya tadi, teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Berarti karena ini sudah menggunakan USB Type-C, berarti kabel yang dapatkan juga USB Type-C, teman-teman ya.
cuman teksturnya sedikit berbeda nih dengan bawaannya yang 14 Pro Max kemarin ya. Ini seperti ini anyaman benang kain. Oke, kemudian di sini ya standar saja, ada pin SIM tray ejection dan ada stiker-stiker dan apalagi nih petunjuk penggunaan teman-teman. Oke ya, untuk iPhone itu sedikit sekali ya yang bisa ditunjukkan untuk unboxingnya. Jadi kita coba cek-cek saja lah untuk handphonenya teman-teman. Ini kita buka dulu. Oke, ini tampilannya. Untuk poninya masih sama. Ini tidak menggunakan poni fisik lagi, tapi menggunakan Dynamic Island seperti di 14 Pro Max atau 14 Pro yang generasi sebelumnya. Kita coba nyalakan ya. Oke, ini dia handphonenya sudah menyala ya. Kita pilih dulu bahasa wilayahnya dan kita coba setting-setting dulu. Oke, ini handphonenya sudah selesai saya setting. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Untuk prosesor atau chipsetnya, iPhone 15 Pro Max ini menggunakan Apple A17 Pro ya. Untuk perbedaannya tadi ini bisa teman-teman lihat. Di sini ada tombol aksi atau action button yang berbeda dengan generasi sebelumnya, yang mana masih menggunakan tombol silent ya, yang bisa kita gerakkan naik turun dan fungsinya hanya untuk silent saja. Nah, untuk di action button ini atau tombol aksi ini sekarang kita bisa memilih. Tadi di settingan awal ada beberapa pilihan, ini bisa digunakan untuk center, memo suara atau beberapa fungsi-fungsi lain yang bisa kita atur di pengaturan. Nah, ini contohnya seperti ini, saya tekan dia akan berderik dan ditahan dia akan menjadi hening teman-teman. Oke, ini harus ditahan ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa digunakan untuk beberapa fungsi ya, tidak hanya untuk akses ke mode diam atau sebaliknya. Untuk warnanya seperti ini natural titanium. Saya coba bandingkan dulu ya dengan S24 Ultra. Nah, ini dia teman-teman. Oh ya, hampir sama ya untuk S24 Ultra dan iPhone 15 Pro Max nya. Untuk natural titaniumnya sama warnanya teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya mungkin saya coba bandingkan dengan iPhone 14 Pro Max ya. Sebentar saya ambil dulu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini iPhone 14 Pro Max. Ini yang saya bilang tadi. Untuk framenya ini sedikit melengkung ya. Berbeda dengan iPhone 14 Pro Max yang jauh lebih tegak. Jadi sebenarnya masih nyaman-nyaman saja digenggam. Tapi untuk model atau desain seperti ini sepertinya lebih enak di genggaman teman-teman. Kemudian untuk Dynamic Island-nya masih sama. Lalu ini nih yang berbeda. Di sini di iPhone 14 Pro Max hanya tombol ini hanya berfungsi untuk silent dan mode suara. Nah, sementara ini bisa digunakan untuk beberapa fungsi ya, seperti akses kamera dan lain sebagainya teman-teman. Dan yang paling berbeda adalah ini di iPhone 14 Pro Max masih menggunakan Lightning kabel. Nah, sekarang di iPhone 15 Pro Max kita sudah bisa menggunakan kabel USB Type-C teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin menggunakan dua smartphone dengan dua jenis yang berbeda seperti Android atau iOS, bisa hanya menyiapkan satu kabel saja sekarang. Tidak perlu ribet lagi karena kebanyakan Android sekarang sudah menggunakan kabel Type-C ya. Jadi tidak perlu ribet lagi bawa dua jenis kabel yang berbeda teman-teman. Oke, di sini tidak ada tambahan tempered glass ya atau anti gores. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri atau beli sendiri untuk tempered glass atau anti goresnya teman-teman. Karena ini riskan sekali nih. Handphone mahal soalnya. Jadi harus dikasih pelindung lah kalau bisa. Ya, tempered glass atau casing minimal pakai casing lah. Ya, walaupun sebenarnya untuk layarnya ini untuk perlindungannya sudah cukup bagus ya.
Nah, untuk layarnya ini sudah diproteksi dengan ceramik seal glass, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk proteksinya sudah cukup oke, namun untuk proteksi tambahannya saya sarankan untuk teman-teman nambahin tempered glass bawaan yang sudah banyak tempered glass tambahan yang sudah banyak dijual di pasaran saat ini. Oke teman-temannya, jadi kurang lebih untuk unboxingnya kurang lebih seperti ini saja. Ini juga nanti fungsinya sebagai bukti ya, karena ini saya beli online jadi harus saya videokan proses unboxingnya. Oke, jadi seperti ini kurang lebih teman-teman. Oh iya, untuk layarnya sama ya dengan layar iPhone 14 Pro Max tadi, menggunakan panel LTPO Super Retina XDR OLED ya, dengan refresh rate yang masih sama juga di 120 Hz. Jadi ini ada mode always on-nya. Oke teman-teman, demikian video unboxing dari iPhone 15 Pro Max ini. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat juga lah untuk teman-teman untuk video unboxing ini. Karena memang isinya tidak terlalu banyak, jadi hanya ini yang bisa ditampilkan. Semoga bisa memberikan sedikit informasi untuk teman-teman yang ada rencana juga untuk membeli iPhone 15 series atau spesifiknya iPhone 15 Pro Max ini. Untuk diskonnya, menurut informasi tadi masih akan bertahan sampai akhir bulan. Dan jika teman-teman ingin harga lebih murah juga, bisa coba cek-cek di marketplace ya, karena setahu saya di sana harganya jauh lebih murah dibanding yang iBox. Tapi kalau teman-teman ingin langsung beli juga di toko langsungnya ya terserah. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.